Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Tuhan Yesus berkata bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kamu khawatir. Artinya bahwa setiap hari ada kesusahannya sendiri. Ada beban dan pergumulannya sendiri. Besok, urusan besok. Jangan bawa beban hari kemarin, masa lalu saudara di hari ini, supaya saudara tidak stres. Dan jangan bawa beban hari esok, bahkan bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, di hari ini, supaya Anda tidak kehilangan sukacita. Kita memang harus jadi orang yang well prepare, mempersiapkan masa depan, hari esok dengan baik. Tetapi selebihnya, jangan kita kemudian khawatir, bahkan kita jadi frustrasi. Hiduplah berserah percaya kepada pengaturan Tuhan. Besok, urusan besok, hari ini, jalani hidup ini, lakukan yang terbaik, dan juga andalkan Tuhan. Percayalah, hari ini ada menjadi hari yang terbaik, dan besok Tuhan akan tolong kita semua. Kalau saudara percaya, ayo coba ketiklah, katakan, ini hari yang terbaik dalam hidupku. Sekali lagi coba ketik, ini hari yang terbaik dalam hidupku. Dan hari ini saudara sekalian, Pastor Sherry Aida Kusuma, istri saya tercinta, akan melayani saudara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita akan bersama-sama naikkan pujian kita bersama dengan BMC Worship. Ingat, ada kuasa dalam pujian, jangan hanya menonton, tapi dimanapun Anda menyaksikan program ini, naikkan pujian penyembahan saudara. Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Pada waktunya yang tepat, Dia akan menjawab setiap apa yang kita butuhkan, lebih apa yang kita inginkan. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan setiap doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami dan seruan hati kami. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan melihat Tuhan setiap jawaban doa yang Kau berikan bagi kami. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Mari kita menaikkan setiap doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah tempat jawaban doa kita. Dengan caranya di waktu yang tepat, kami akan melihat Tuhan
jadikan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Kita bahwa setiap seruan doa kita katakan mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan, ku kan melihat Dia jadikan semua, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, mari datang kepada Tuhan dan syukur kepada-Nya, senyum berserah, percaya Tuhan Yesus menjawab doa. Haleluya, mari naikkan setiap doa, mari naikkan setiap permohonan kepada Demikianlah firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daun-daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, amin. Kami masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari katakan, kami masih punya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Kami tidak mau goyah, Tuhan. Amin.
membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, Tetap percaya, takkan ku takut. Kau besertaku. Kami tetap percaya, Aku tetap percaya, Engkau masih sama Tuhan, masih sanggup membuat mujizat dari dahulu sampai sekarang. mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, Tetap percaya, takkan ku takut. Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Kami punya pengharapan. Yesus kami besar, masalah kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Masih ada pengharapan saudara. Jangan pernah putus asa. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat. Kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Yesus yang memberikan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, untuk pengharapan yang Kau berikan bagi setiap kami. Sampai saat ini kami masih ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap, yang siap sama-sama katakan amin. Shalom, selamat berjumpa kembali para sahabat Mesbah Mujizat dengan saya Pastor Shirley Aida Kusuma. Pada siang hari ini kita sudah diberkati dengan lagu penyembahan dan pujian yang sangat diurapi Tuhan, yang dinaikkan oleh para saudara kita yang ada di Gereja Betani, yang ada di kota Philadelphia, dan lagu penutupnya tadi yang berjudul Aku Masih Punya Tuhan sangat memberkati kita semuanya. Mari kita yang percaya ketikan bersama-sama, Tuhan Yesus kekuatanku. Katakan bersama-sama dan ketikan, Yesus kekuatanku. Yang percaya katakan amin, dan ketikan lagi di skrin Anda, Yesus kekuatanku. Dan saya mau menyapa para sahabat Mesbah Mujizat yang sudah dengan setia menyaksikan program acara ini, baik online secara langsung maupun secara siaran ulangan. Dan saya berdoa supaya Anda diberkati dan Anda mendapatkan suatu siraman rohani yang akan menyegarkan kehidupan kita semua. Judul renungan saya hari ini adalah memusingkan diri. Mari yang percaya ketikan bersama-sama, jangan memusingkan diri. Ketikan bersama-sama, jangan memusingkan diri. Mari kita baca bersama-sama satu ayat yang sangat menarik di dalam 2 Timotius, kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat, di dalam terjemahan baru. Demikian bunyinya: seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan di dalam terjemahan yang lain, kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat, saya ambil dari terjemahan TSI, singkatannya Terjemahan Sederhana Indonesia. Demikian bunyinya saudara-saudara: seorang tentara yang sedang bertugas tidak menyibukkan dirinya dengan berbagai pekerjaan lain, karena
dia mau menyenangkan hati komandannya. Dan kita tahu semua bahwa kita semua adalah prajurit Kristus. Amin, saudara-saudara yang setuju, mari katakan amin dan ketikkan, saya prajurit Kristus. Saya prajurit Kristus. Dan kita mau hidup selama di dunia ini bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri, bukan untuk menyenangkan hati keluarga kita, tetapi kita belajar hidup di dunia hanya untuk menyenangkan hati komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketikan kembali bersama-sama, saya mau senangkan hati Tuhan Yesus. Ketikan, saya mau senangkan hati Tuhan Yesus. Dan kata memusingkan diri atau kata menyibukkan diri di dalam bahasa Inggrisnya itu dengan kata entangled himself, artinya membiarkan diri kita untuk terjerat kepada perkara-perkara dunia. Sekali lagi, saya ulangi, kata memusingkan diri atau kata menyibukkan diri di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata entangled himself. Artinya bagaimana seseorang membiarkan dirinya terjerat dengan berbagai macam perkara yang ada di dalam dunia ini. Dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata entangle atau memusingkan diri atau menyibukkan diri itu diambil dari kata empleko yang artinya orang yang terjerat atau orang yang terjebak karena pakaiannya lepas. Maaf saudara-saudara, pakaiannya lepas dan akhirnya melilit anggota badan yang lainnya, seperti misalnya beberapa saudara kita masih memakai pakaian tradisional sarung dan ikatan sarungnya tiba-tiba lepas dan akhirnya sarung itu pun lepas ikatannya dan melorot dan akhirnya melilit bagian kakinya sehingga membuat orang itu susah untuk berjalan. Ataupun kalau ada saudara-saudara mungkin yang suka pakai celana panjang, mungkin celana panjangnya tiba-tiba kolornya atau tali ikat pinggangnya atau tali karetnya tiba-tiba putus dan lepas. Akhirnya celana panjang itu turun ke bawah dan akhirnya melilit bagian kaki bawah sehingga orang tidak bisa berjalan dengan normal atau dengan enak. Atau contoh yang lain, orang yang lagi berjalan lewat kebun, kemudian tiba-tiba lengan bajunya terjerat dan menyangkut dengan satu kawat duri yang lepas dan menonjol dari pagar kebun itu. Anda bisa membayangkan semua ya, itu arti kata memusingkan diri atau menyibukkan diri atau entangled atau terjerat. Dan ini sebagai intermezzo, Anda mungkin masih ingat satu film Disney anak-anak yang berjudul Tangled, yang bercerita bagaimana ada seorang gadis remaja yang berambut tebal dan panjang yang dikurung oleh ibu tirinya yang jahat di atas satu menara yang sangat tinggi sekali. Namun pada akhirnya gadis remaja ini berhasil melarikan diri. Bagaimana caranya saudara-saudara? Ketika dia berjumpa dengan seorang pemuda yang bisa membebaskan dirinya dari menara tinggi itu dengan cara memanjat. Pemuda ini memanjat untaian rambut anak gadis itu yang dikepang sehingga bisa menjadi semacam tali yang sangat kuat dan bisa dipanjat oleh badan pemuda tersebut, dan pemuda itu berhasil membantu gadis itu lolos dari cengkraman ibu tiri yang jahat. Sekali lagi, kata memusingkan diri atau kata menyibukkan diri atau entangled himself, gambarannya seperti demikian. Misalnya ada seorang atlet pelari cepat dan ketika dia sedang berlari dengan cepatnya, tiba-tiba ikatan tali sepatunya putus dan ikatan tali karet celananya juga putus. Ya, dan perkara-perkara kecil namun datangnya tidak terduga seperti itu akhirnya bisa menghambat kecepatan berlarinya atlet tersebut. Dan akhirnya atlet itu bisa kalah dengan atlet-atlet yang lain yang tidak mengalami perkara-perkara yang di luar dugaan. Atau misalnya contoh yang lain, ketika Anda sedang jalan di satu jalanan memakai sandal jepit, ya sandal jepit merek Swallow atau merek apa, dan tiba-tiba sandal jepit kesayangan Anda yang sudah tua tiba-tiba putus jepit karetnya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tentu Anda tidak bisa berjalan dengan normal kembali seperti sebelumnya, bukan? Tetapi kalau sandal jepit Anda putus karetnya, Anda tetap bisa berjalan, tetapi berjalan dengan langkah yang terseok-seok.
dan kaki Anda mencoba menyeret sandal dengan tali karetnya yang sudah putus itu. Dan pasti kalau Anda berjalan seperti itu, kondisinya tidak enak sama sekali, bukan? Lebih baik Anda buang sandal jepit yang putus itu, dan mungkin Anda lebih memilih jalan dengan menyeker alias tanpa alas kaki apapun juga. Atau satu contoh umum yang lain, di Indonesia pada waktu 17 Agustus selalu ada perayaan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Di kampung-kampung selalu diadakan beberapa perlombaan. Pada waktu saya masih kecil, saya ingat waktu 17 Agustusan saya ikut perlombaan makan kerupuk yang diikat dengan tali. Kemudian ada juga lomba panjat pinang, dan saya tidak ikut lomba panjat pinang itu, saudara-saudara. Ada juga memasukkan benang ke dalam lubang jarum yang kecil, itu saya ikut dan saya tidak menang. Dan ada satu lomba yang cukup menarik dan cukup menggelikan banyak orang, yaitu panitia mengadakan lomba berlari karung di dalam karung. Bagaimana caranya? Mereka mengumpulkan beberapa orang berjajar, dan orang-orang tersebut harus berlomba lari secepat-cepatnya mencapai garis finish. Namun untuk menghambat kecepatan gerak kakinya, maka panitia sudah menyiapkan karung-karung beras yang dimasukkan ke dalam kedua kaki para pelari yang mau ikut lomba itu. Jadi kedua kaki para pelari dimasukkan dalam karung goni atau karung beras. Kemudian ketika tanda dibunyikan, mereka disuruh berlari sekencang-kencangnya mencapai garis akhir. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Anda pasti sudah menyaksikan ada banyak adegan-adegan yang lucu, adegan yang konyol, ada banyak pelari yang jatuh terjerembab karena mereka mau lari cepat-cepat mencapai garis akhir untuk mendapat hadiah. Namun biasanya yang berhasil adalah pelari yang larinya pelan-pelan asal selamat, ya kan? Contoh lain soal entangled atau terjerat. Pada waktu bayi yang di USG sama dokter, kedapatan tali pusarnya melilit ke daerah leher bayi itu. Maka meskipun tali pusar itu perannya cukup penting untuk memberi makan sang bayi dari perut ibu, namun tetap dokter pasti akan segera memutuskan untuk mengoperasi dan mengeluarkan bayi itu dari kandungan ibunya. Supaya apa? Supaya bayi itu tidak mati terlilit dengan tali pusar. Jadi kita sudah melihat berbagai macam contoh bagaimana dari contoh kata terjerat itu sama sekali pengalamannya tidak enak, bukan? Dan saya mau katakan, memang tidak salah menjadi orang kaya dan diberkati di dalam pekerjaan dan usaha Anda. Bisa menikmati kekayaan itu bagus. Bisa membeli barang-barang bermerek itu luar biasa. Bisa berlibur ke luar negeri, puji Tuhan, saya juga ikut senang. Itu salah satu tanda pencapaian keberhasilan dalam hidup ini. Namun, yang Tuhan tidak suka adalah ketika hati kita mulai terjerat dengan segala harta kekayaan itu. Dan ketika hati dan pikiran kita lebih menyibukkan diri daripada kita fokus dengan perkara-perkara rohani yang menyukakan hati Tuhan. Dan yang Tuhan tidak suka ketika hati kita mulai lebih fokus kepada harta daripada fokus kepada Tuhan dan pekerjaannya di bumi ini. Apakah tandanya ketika kita mulai terjerat? Salah satu tanda apakah kita masih terjerat dengan harta dunia adalah apakah kita rela memberi persembahan kepada rumah Tuhan? Apakah kita rela memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan pelayanan gereja sama besarnya dengan seberapa besar yang kita berani keluarkan uang untuk kepentingan diri kita sendiri. Satu contoh misalnya, untuk kepentingan diri kita sendiri, kita berani beli barang mungkin seharga 10 miliar. Apakah untuk rumah Tuhan, apakah untuk menolong pekerjaan Tuhan, kita juga berani memberi persembahan sebesar 10 miliar rupiah juga. Itu salah satu tanda cek dan recheck apakah hati kita terjerat ataukah hati kita lepas daripada jerat harta dunia ini. Dan bagaimana cara supaya kita bisa keluar dan lepas dari jerat sayang kepada harta? Kita sendiri yang harus berani memutuskan untuk memotong putus jerat itu
dengan cara mulai rajin memberi kepada Tuhan, rajin memberi kepada gereja Tuhan, rajin memberi kepada sesama yang masih berkekurangan, rajin dan belajar punya hati yang suka untuk memberi, punya hati yang suka untuk menolong orang lain yang lebih susah hidupnya daripada kita. Anda mau tahu satu rahasia besar bagaimana supaya kita bisa tetap awet muda? Rahasianya adalah 2. Yang pertama, rahasia awet muda yang pertama, sukalah tertawa, punya hati yang gembira, suka tersenyum, suka bercanda, suka lelucon, ya kan? Sukalah tersenyum dan tertawa. Itu salah satu resep awet muda. Resep awet muda yang kedua adalah sukalah untuk memberi, sukalah untuk berderma, sukalah untuk bersosialisasi dan hidup untuk menolong, punya hati yang suka untuk memberi kepada sesama dan kepada Tuhan. 2 resep ini jika Anda lakukan dengan rajin mulai hari ini, saya percaya kita semua akan menerima rahasia awet muda. Yang setuju katakan amin. Mari yang setuju ketikan bersama-sama, saya mau awet muda. Ketikan bersama-sama, saya mau awet muda. Dan jangan lupa resepnya hanya 2. Yang pertama, hidup dengan riang gembira, suka tersenyum, suka tertawa, suka bergurau. Yang kedua, suka berderma, suka memberi persembahan kepada Tuhan, kepada sesama. Dan pastikan bahwa kita semua bisa awet muda dan sehat selalu. Amin. Seperti ketika telapak tangan kita mungkin ada satu luka, dan kemudian Anda menutup luka itu dengan obat, dengan harapan untuk sembuh dan tercegah dari semua infeksi. Dan selain obat luka, mungkin Anda tutup juga di atasnya supaya tidak kena debu, mungkin kapas, ya kan. Namun Anda lupa untuk melepas kapas itu. Setelah beberapa hari kemudian, luka Anda itu menjadi kering dan mulai tumbuh muncul kulit-kulit yang baru. Namun, serat-serat kapas yang masih menempel di atas luka itu yang lupa untuk dibuang, akhirnya serat kapas itu tumbuh menjadi satu, erat melekat dengan daging dan kulit yang baru tumbuh itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melepas serat kapas itu dari kulit? Tidak ada cara yang lain selain kita mesti rela untuk menahan rasa sakit dan menarik lepas satu persatu serat demi serat kapas itu dari kulit yang baru tumbuh. Sampai bersih, baru kita cuci ulang lukanya dan kita bubuhi obat yang baru dan kasih Tensoplas kali ini, bandit saudara-saudara, jangan kapas lagi. Di dalam dunia roh, ini yang namanya bagaimana cara memotong keinginan daging, bagaimana caranya kita memikul salib setiap hari, dan kita belajar punya hati yang suka memberi untuk bisa lepas dan putus dari semua jerat harta dunia ini. Mari yang mau lepas dari semua jerat harta dunia, kita naikkan doa bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya, ulangi doa ini. Tuhan Yesus, tolong aku supaya hatiku bisa lepas dari semua jerat yang ada di dunia ini, yang bisa menghambat pengiringanku kepadamu sebagai seorang prajurit Kristus yang setia dan sejati. Mulai hari ini Tuhan, aku tidak akan izinkan apapun untuk bisa menjerat hati dan pikiranku yang tertuju kepadamu. Engkau Yesus yang mampu menyingkapkan semua yang masih terselubung dalam hidupku. Sekarang juga aku minta untuk Tuhan menyingkapkan semua jerat yang masih terselubung dalam hati dan pikiranku, supaya aku bisa menyelesaikan pertandingan imanku sampai ke garis akhir. Aku mendeklarasikan bahwa mulai hari ini hati dan pikiranku dan jiwaku merdeka dari semua jerat untuk bebas mengikut Yesus. Aku memutuskan untuk menempatkan semua harta dunia yang ada di tanganku bukan lagi di dalam hatiku. Dan aku bisa dengan setia dan bijaksana menggunakan harta yang Tuhan percayakan dalam hidupku untuk pekerjaannya di bumi ini. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa
Yang setuju sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bagi Anda yang sudah diberkati dengan program acara Mesbah Mujizat ini, silakan Anda untuk segera subscribe, untuk bisa memberikan tanda jempol like, bisa memberikan komen-komen yang positif dan membangun, dan Anda bisa membagikannya share kepada saudara-saudara dan teman yang masih membutuhkan satu kesegaran rohani lagi dari Mesbah Mujizat. Dan Anda juga bisa mengikuti program acara Mesbah Mujizat di dalam YouTube channel BMC setiap hari, Bethany Miracle Center, yaitu jam 7 malam waktu Indonesia atau jam 7 pagi waktu New York dan Amerika. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali. Oh